Ya, shalom. Shalom. Selamat pagi dan berkati kita semua. Dan kita akan membuka ayat firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat yang ke-6. Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Saya akan mengajak bersama-sama untuk membaca Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Di nama Tuhan, kita akan memperhatikan ayat ini, di mana ini adalah kata Yesus pada saat seorang Thomas memberikan sebuah statementnya dengan pertanyaan, kemana engkau pergi? Maka Yesus memberikan suatu jawaban. Kata Yesus padanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, begitu luar biasa pernyataan ini. Hanya bisa ditemukan di dalam Alkitab. Pernyataan ini hanya bisa ditemukan dalam Alkitab dan satu-satunya, dan tidak ada di tempat lain. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kita perhatikan dunia bukan semakin baik, tapi dunia semakin jahat, semakin gelap, membutuhkan sebuah terang, membutuhkan terang. Saya tidak tahu Bapak Ibu kemarin, ya, dengan adanya gempa yang begitu besar, apakah enak-enak tidur? Apakah tenang-tenang duduk? Apakah berlarian? Apakah ketakutan di sana dengan gempa yang begitu besar dan panjang? Tadi pagi juga ada sedikit, tadi pagi sedikit goyang kursi saya. Tuhan berbicara, ya. Tuhan berbicara kemarin. Tuhan berbicara kepada manusia dengan digoyangnya. Saya yakin tanpa kehendak Tuhan, tanpa Tuhan mau, tidak akan terjadi semuanya. Dan semua terjadi atas kehendak Tuhan, ya. Dunia ini goyang. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam kegelapan dunia ini, di dalam dunia yang gelap ini, Tuhan berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes Pembaptis diutus untuk datang ke tengah dunia, diutus menjadi hambanya dengan nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dia katakan dia adalah seorang yang akan membuka jalan. Dia adalah seorang yang membuka jalan yang berbatu-batu. Di saat Yohanes tampil di Yordan, dia membaptis, dia berkata, dia berstatement, hai ular biluda. Begitu jahatnya dunia ini. Begitu jahatnya dunia ini. Di zaman Yohanes Pembaptis, manusia seperti ular beludak,
manusia mematikan, sengatnya mematikan. Begitu jahat, begitu kejamnya dunia ini, begitu jahat, begitu kejamnya manusia yang ada di dalam kutub Taurat. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Yesus datang menjadi terang. Yesus datang yang mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Makna yang tersirat, makna yang tersembunyi dari akulah jalan, kebenaran dan hidup. Akulah jalan ke Bapa. Di sana dikatakan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Allah kalau tidak melalui Yesus. Kita perhatikan pada saat Yesus mati di atas kayu salib, tirai bait Allah terbuka yang dahulu tertutup, yang dahulu manusia tidak bisa langsung bertemu Tuhan, harus melalui imam besar. Dan imam besar itu 1 tahun sekali ada di ruang bait, di ruang Maha Kudus. 1 tahun sekali dia masuk, dan tidak bisa tiap hari. 1 tahun sekali harus dikuduskan dulu, baru dia bisa bertemu dengan Tuhan. Itu pun masih diikat dengan tali kirmisi. Itu pun masih diberi gemerincing. Supaya apa? Supaya diketahui bahwa imam besar ini masih hidup di dalam ruang Maha Kudus. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, begitu luar biasanya, begitu kudusnya, sehingga manusia tidak bisa menembus, tidak bisa bertemu, tidak bisa berdekatan dengan Tuhan. Dengan Yesus datang ke dunia, dengan Allah datang ke tengah dunia ini, tirai yang membatasi manusia itu terbuka dari atas ke bawah, terbuka. Manusia bisa bertemu dengan Tuhan, manusia bisa langsung bertemu dengan Tuhan, manusia bisa dengan penebusan Kristus Yesus yang ada di desa. Kristus juru selamat yang mati di atas kayu salib. Yesus jalan ke Bapa. Luar biasa, ya. Kita didamaikan dengan kematiannya. Kita didamaikan. Dia menjadi jalan ke Bapa. Jalan. Yesus benar dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kalau dalam Alkitab di situ dikatakan bahwa manusia itu pembohong, manusia itu penipu, maka dengan itu ada suatu statement yang mengatakan bapakmu adalah pembohong, yaitu iblis. Saya sering, sangat sering dibohongi dengan manusia, sangat sering ditipu dengan manusia. Saya percaya, saya mempercayai, tetapi manusia itu tidak bisa dipercaya. Manusia itu tidak bisa dipercaya dengan sungguh-sungguh. Sekarang statement 5 detik atau sedetik kemudian berubah pikirannya. Itu yang pernah saya tahu.
Yesus benar dan kebenaran. Apa yang dikatakan olehnya, apa yang disampaikan kepada muridnya, akulah jalan, kebenaran dan hidup, bukan sesuatu yang bohong, bukan sesuatu yang menipu, tetapi dia benar. Dia benar. Tidak ada satupun manusia yang bisa dipercaya. Dia berbicara ini saat dia manusia sejati. Dia berbicara ini pada saat dia adalah manusia yang sesungguhnya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yang bisa dipercaya, yang bisa dipercaya. Di saat saya datang pada Tuhan, saya berkata, Tuhan, Engkau Allah, Engkau yang sudah berikan aku penglihatan saat itu. Engkau yang saat itu yang sudah berbicara kepadaku. Aku percaya, aku pasrah apa yang Tuhan kehendaki. Satu persatu sesuai dengan penglihatan yang Tuhan berikan pada saya. Dilepas. Kenapa? Karena dia benar. Yesus hidup dan kehidupan. Dia adalah pengharapan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Alkitab ada tertuliskan tulang-tulang kering. Dia tanyakan kepada seorang nabi, bisakah ini hidup? Bisakah ini hidup? Nabi membalik pertanyaan kepada Tuhan. Jika engkau, pasti dia hidup. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, begitu luar biasa tulang-tulang kering diberi suatu kehidupan, diberi suatu pengharapan yang luar biasa. Ya, tinggal iman kita ini, iman kita. Ya, apakah otak kita ini ngatur Tuhan? Apakah hidup kita ini ngatur Tuhan? Apakah kita ini ngatur Tuhan? Apakah kita yang diatur Tuhan? Ya. Ada banyak manusia itu suka mau ngatur, ya. Mau suka ngatur, sehingga lupa yang diatur ini Tuhan. Ya. Yang diatur ini Tuhan. Saat saya berkata, Tuhan, aku pasrah. Artinya, terserah kehendak-Mu. Terserah apa yang Kau mau. Terserah apa yang Tuhan mau. Jangan apa yang ada dalam pikiranku. Manusia yang ada dalam kutuk Taurat, manusia yang ada dalam kematian kutuk Taurat, tidak punya harapan apa-apa. Tidak mempunyai harapan apa-apa di tengah dunia ini. Tuhan berkenan dia hadir ke tengah dunia, hidup. Tuhan berkenan dia hidup sampai tua. Dia harus mati, setelah mati dibakar. Tidak ada pengharapan apa-apa. Dia bekerja mati-matian, dia bekerja banting tulang, dia dapatkan uang, dia dapatkan harta. Apa gunanya?
tidak menyenangkan hatinya, bisa dirundung ketakutan, bisa terancam dengan berbagai hal kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kehidupan orang fasik berbeda dan kehidupan orang percaya. Orang percaya mempunyai suatu pengharapan yang luar biasa. Kenapa? Karena rohaninya dihidupkan oleh Tuhan. Dengan kematian Kristus di atas kayu salib, kerohanian kita dihidupkan. Kenapa? Karena Dia yang punya hidup. Karena Dia yang bisa menghidupkan orang mati. Karena Dia yang bisa menghidupkan orang yang mati. Sampai tulang-tulang yang kering pun Dia bisa memberikan kehidupan. Apa yang kita lakukan? Yesus yang kita sembah, yang berkata, "Aku jalan, kebenaran, dan hidup." Hidup yang diberikan itu kekal di dalam hidup kita. Kehidupan yang diberikan kepada kita bukan kehidupan hanya untuk di bumi ini, tapi kehidupan setelah kematian, yaitu kekal. Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Dunia gelap, butuh terang. Dunia gelap, butuh terang. Dia butuh Yesus. Kita adalah orang-orang yang dipilih. Kita adalah orang-orang yang ditentukan. Kita adalah orang-orang yang dipanggil. Pada pagi ini Tuhan kembali berbicara kepada umat-Nya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan. Tidak sederhana pernyataan ini. Begitu dalam pernyataan ini untuk kita sebagai orang percaya. Di tengah gelapnya dunia ini, di tengah problem dunia ini, di tengah kehidupan yang tidak menentu, Tuhan memberikan sebuah pengharapan yang luar biasa kepada orang yang percaya. Kepada kita, orang yang percaya. Adakah yang tidak percaya? Pertaruhkan iman kita kepada Dia yang kekal. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia yang tiada awal dan tiada akhir. Dia adalah kekal. Dialah yang menciptakan apa yang ada saat ini di tengah dunia ini. Dia yang ngatur semuanya. Dia yang mengatur semuanya. Dia adalah Alfa, Omega. Itu yang disampaikan dalam Alkitab. Akulah Alfa, Omega. Aku tidak ada awal. Aku tidak ada akhir. Dia maha kuasa. Dia maha tinggi. Di saat Yesus menjadi manusia, Dia katakan, "Akulah jalan, kebenaran." Dia kembali ke surga. Dialah yang mempunyai tempat itu. Dia yang kenal tempat itu. Kita adalah orang yang dipilih dan dipanggil. Kita yang akan ada di sana juga. Itulah keberadaan kita nantinya. Bukan seperti orang fasik dibakar, tetapi kita ada bersama dengan Allah. Di tengah dunia, Tuhan memberikan suatu pengharapan yang luar biasa, dan Tuhan memberikan pengharapan setelah kematian.
Percayalah, perkataan Tuhan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa tanpa melalui Dia. Biarkan pernyataan ini yang terulang terhadap seorang Thomas saat itu kepada kita saat ini. Dia Alfa dan Omega.